Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan untuk pelajaran fisika. Sekarang sub yang bagian B adalah mengenai dinamika gerak rotasi. Pada sub A kita membahas mengenai kinematika gerak rotasi. Jadi kalau dinamika itulah ilmu fisika yang mempelajari gerak satu benda dengan memperhatikan faktor penyebabnya, sedangkan kalau kinematika ilmu yang mempelajari gerak satu benda tanpa memperhatikan faktor penyebabnya. Sekarang bagian yang pertama adalah mengenai momen gaya. Ini rumusannya, ini adalah sebagai sumbu putar, ini sumbu putar, sedangkan L adalah lengan gaya, sedangkan F adalah gaya. Sehingga kalau gambarnya seperti ini sebagai sumbu putar, maka F akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Jadi bergerak berlawanan arah jarum jam, sehingga rumusan untuk gambar seperti ini adalah rumusannya tau sama dengan L dikalikan dengan F. Karena F-nya ini sudah membentuk sudut siku-siku, sehingga rumusannya adalah L dikalikan F. Sedangkan kalau gambarnya seperti ini, F-nya ini belum membentuk siku-siku, tapi membentuk alfa, maka F-nya harus diproyeksikan terhadap sumbu Y akan menghasilkan nilai sin, sehingga kalau soalnya seperti ini, rumusan momen gayanya adalah tau sama dengan L dikalikan F dikalikan sin alfa. Jadi kalau F-nya belum membentuk siku-siku, maka harus diproyeksikan terlebih dahulu. Dengan notasinya, ini tau adalah momen gaya, satuannya Newton meter, F adalah gaya, satuannya adalah Newton, sedangkan L adalah lengan gaya, satuannya adalah meter. Di sini ada beberapa catatan yang harus kalian pahami. Catatan yang pertama, tau atau momen gaya bernilai positif apabila arah rotasinya searah dengan putaran jarum jam. Jadi kalau arah rotasinya searah dengan putaran jarum jam, maka taunya bernilai positif, dan apabila berlawanan dengan putaran arah jarum jam, maka nilai taunya bernilai negatif. Sekarang kita ke contoh soal. Ini ada 4 gaya, F1 2 Newton, F2-nya 1 Newton dengan membentuk sudut 30 derajat, F3-nya adalah 1 Newton dan F4-nya adalah 1,5 Newton. Jarak antara A ke B adalah 1 meter, B ke C adalah 1 meter, dan C ke D adalah 1 meter. Pertanyaannya adalah, berapakah total momen gaya apabila titik A sebagai sumbu putar? Jadi titik A sebagai sumbu putar, dan yang B titik C-nya adalah sebagai sumbu putar. Ini soalnya langsung aja, ada 4 gaya bukan 1 gaya lagi untuk menghemat waktu. Di sini ketika titik A sebagai sumbu putar, maka lengan gaya titik A adalah sama dengan 0, dan ketika titik C sebagai sumbu putar, maka LC-nya adalah sama dengan 0. Coba kita langsung saja, ini data yang ketahuinya. Kemudian kita mencari jarak
ketika titik A-nya sebagai sumbu putar. Coba nih, ketika titik A-nya sebagai sumbu putar, maka kita harus mencari jarak LAB, jarak LAC, dan jarak LAD. Sekarang berapakah jarak LA? Jarak LA adalah sama dengan 0. LAB dari A ke B, nih, dari A ke B adalah 1 meter. Kemudian dari A ke C, maka AB tambah BC, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jarak LAD berarti AB tambah BC tambah CD sama dengan 3. Sehingga ini jarak LAB adalah 1 meter. Jarak LAC 2 meter. 2 meter dari panjang LAB ditambah LBC. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan jarak LAD berarti jarak LAB ditambah LBC ditambah LCD. Jadi 1 tambah 1 tambah sama dengan 3. Sekarang ketika titik C-nya sebagai sumbu putar, maka LCD sama dengan 1, LCB sama dengan 1, ya kan? Dan LCA berarti LCA sama dengan LCB ditambah LBA, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi kalau kalian salah memasukkan data panjang lengan gayanya, maka akan salah juga. Yang ditanya berapakah tau A dan tau C-nya. Kita jawab. Jadi ketika yang ditanyakan tau A, maka ini rumusannya. Tau A sama dengan panjang LA dikali F1 nih dikurangi LAB kali F2 sin alfa dikurangi LAC kali F3 ditambah LAD dikali F4. Coba ini kenapa F2 bernilai negatif, F3 negatif, F4 positif. Coba nih kalian perhatikan. Jadi ketika titik A sebagai sumbu putar, ketika titik A sebagai sumbu putar, maka yang F2 ini akan bergerak berlawanan arah jarum jam, maka bernilai negatif. C akan berlawanan arah jarum jam, sedangkan D arah gaya ke bawah maka akan searah jarum jam, maka bernilai positif. Langsung saja nih, sehingga LA adalah 0, F1 nya 2, LAB nya 1, alfa nya 30, LAC nya 2, F3 nya 1, LAD nya 3, dan F4 nya 1,5. Sin 30 sama dengan setengah. 0 kali 2 sama dengan 0, 1 kali 1, 1 kali 0,5 adalah negatif 0,5, 2 kali 1 adalah 2, 3 kali 1,5 adalah 4,5. Nih. Kemudian 0 dikurangi 0,5 adalah negatif 0,5, dikurangi 2 negatif 2,5, negatif 2,5 ditambah 4,5 sama dengan 2. Jadi jumlah momen gaya ketika titik A sebagai sumbu putar adalah 2 Newton meter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.